Ulama beda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkarinya, tapi misalkan hanya karena malas. Apakah kufurnya kufur besar atau kufur kecil? Dalam madhab Imam Ahmad, kufur akbar, meskipun alasannya cuma malas atau lebih senang main, nonton TV dan lain-lain. Kalau dia nggak sholat, maka dia murtad, keluar dari Islam. Sedangkan imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, berpendapat itu kufur asghar, kufur kecil. Tetap kufur, tetap lebih besar daripada korupsi, zina, minum khamar, tapi tidak sampai pelakunya itu murtad, keluar dari Islam. Ini dua pendapat ulama dari kalangan 4 madhab. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Hukmu Tarikis Shalah menguatkan pendapat yang pertama, bahwa meninggalkan sholat meskipun alasannya karena malas adalah kufur akbar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Di antaranya hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, penyebutan meninggalkan sholat itu syirik dan kufur dengan alif lam, dengan bentuk ma'rifah. Kata Nabi SAW, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat dalam hadis ini disebut syirik dan kufur dengan menggunakan alif lam. Itu pertanda syirik besar dan kufur besar. Kalau dia menggunakan tanwin disebut syirkun atau kufrun, itu pertanda syirik kecil atau kufur kecil. Begitu pula kata Nabi SAW, al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Permasalahan yang juga diperselisihkan ulama tentang jenis hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat yang tidak solat. Maka dalam mazhab Hambali hukumannya adalah hukuman mati karena dia sudah murtad, keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtuluh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganti agamanya, meninggalkan Islam, maka hukum mati dia. Ini perintah ditujukan kepada pemerintah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Maliki dan Syafi'i juga dihukum mati. Cuma bedanya dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dihukum mati bukan karena dia murtad, tapi haddan, sebagai hukum had baginya. Seperti pezina yang sudah pernah menikah, itu kan hukumannya juga hukuman mati, tapi dia nggak murtad, sehingga setelah dihukum mati dia tetap disolatkan. Maka kalau kita ikut mazhab Syafi'i, orang yang tidak solat hukumannya adalah hukuman mati, meskipun setelah itu dalam mazhab Syafi'i dia disolatkan karena dia masih muslim. Pendapat yang ketiga, dalam mazhab Hanafi hukumannya adalah hukuman takzir, yaitu terserah penguasa, terserah hakim, namun harus dihukum berat, akan tetapi tidak sampai dihukum mati. Contoh disebutkan dalam mazhab Hanafi, dihukum berat itu adalah dipenjara seumur hidup sampai dia bertobat. Kalau bertobat baru dilepaskan, kalau tidak ya berarti sampai mati di penjara terus. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.